Halo, selamat datang di Cryptopedia Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang koin yang kira-kira naiknya bisa tajam banget. Ya tentu kalau ada koin naik tajam ya kita harus juga lihat induknya. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas induknya koin, yaitu Bitcoin. Oke, pertama-tama saya akan tunjukkan market exchange Indonesia dulu ya, buat melihat grafiknya dulu untuk Bitcoin. Ini adalah halaman Indodex yang berasal dari Indonesia gitu. Oke, ini adalah halaman awalnya. Terus ini kripto yang sedang naik nih. Ada BTC Tin, AAP. Indodex ini juga sudah cukup bagus sih karena menggunakan bahasa Indonesia, terus customer supportnya juga responsif gitu. Kalau orang yang tinggal di Jakarta, Semarang, Bali itu bisa langsung datang juga gitu. Jadi nggak perlu nelpon dulu terus nunggu beberapa waktu atau gunain golden ticket dulu baru dapat urutan baru dibales gitu. Oke, kita akan go to marketplace-nya. Nah, adalah Bitcoin. Kita akan melihat yang Bitcoin. Nah, ini adalah tampilannya yang untuk Bitcoin. Ini udah yang mau membeli udah banyak juga, ada yang 900 juta, 100. Ini juga yang menjual ada yang 240 juta dan masih banyak lagi. Kita nggak akan menghiraukan itu, tapi kita akan membahas tentang seberapa besarkah bullish Bitcoin ini akan terjadi untuk tahun ini ya. Kita akan masuk ke uptrend chart. Oke, kita akan memperbandingkan dulu nih, karena Bitcoin menurut saya di tahun ini sangat-sangat bullish sekali karena didukung berbagai kemungkinan. Oke, kita akan menggunakan one week. Oke. Saya akan menjelaskan dulu kenapa menurut saya Bitcoin tahun ini tetap di atas 200 juta. Pertama, berkat PayPal. Dia sudah membuka pembayaran via Bitcoin ya, itu sangat mempengaruhi sehingga kemarin terjadi pelonjakan harga yang signifikan gitu. Habis itu sekarang banyak perusahaan yang mulai melirik dari Bitcoin. Dan yang ketiga ini menurut saya juga sangat menjadi historical dari Bitcoin itu sendiri. Karena Bitcoin halving di bulan Mei ya tahun 2020 ini. Dan menurut saya kalau Bitcoin itu setiap ada halving maka nilainya itu akan naik gitu. Walaupun bukan pada saat pas halvingnya tersebut. Bisa dilihat transaksi historinya pada saat halving yang tahun-tahun sebelumnya itu membuat harga Bitcoin bisa tembus sampai 300-an jutaan kurang dikit ya. Itu di tahun 2017 akhir itu. Itu karena kan sebelumnya juga terjadi halving. Habis itu terjadi halving lagi di tahun 2020. Nah, ini padahal sesuai kalau prediksinya saya sih akan terjadi lonjakan harga Bitcoin itu di tahun 2021 akhir. Oh, ternyata salah. Malah karena ada PayPal, dukungan dari PayPal dan terus banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melirik Bitcoin juga membuat harganya naik semakin cepat gitu. Ini adalah historinya dari transaksi ya, dari tahun ke tahun bisa dilihat. Padahal pada hari Minggu ini Bitcoin kan telah tembus di angka 16.000 lebih ya. Terus tadi siang itu sempat drop. Itu kalau menurut saya ya wajar ya, karena terjadi ketidakpercayaan masa dalam waktu sekejap baru 2 bulan itu bisa naik sekitar
$8.000 dalam waktu 2 bulan. Ini sekarang harganya udah di 229 juta ya. Tuh. Mungkin saya akan menggunakan Sotatic XRSan. Nah, ini. Kalau dilihat di sini, ini sudah mulai mencapai puncaknya. Jadi menurut saya ini nanti akan turun dikit setelah ini naik. Habis itu turun dikit, kemudian dia akan naik lagi. Karena menurut saya periode bullish kali ini itu benar-benar didukung banget. Sehingga untuk bearish itu ya walaupun bisa terjadi, tapi menurut saya itu sangat agak sulit ya, apalagi ada ini di angka 200 juta juga sudah terdapat support ya yang sangat kuat juga. Oke, setelah membahas Bitcoin, nah ini nih koin yang patut dilirik untuk akhir tahun, bisa juga ini maksudnya untuk menambah keuntungan gitu. Karena menurut saya koin ini sangat recommended ya, udah dipakai oleh desentralisasi desentralisasi gitu, koinnya udah desentralisasi finance atau pada nyebut itu DeFi, karena semua transaksi DeFi menggunakan koin ini. Pasti yang udah tahu langsung nyebut tit gitu. Oke, langsung saja akan saya sebutkan, yaitu ya namanya ETH. ETH masih teringat sebelum YFI muncul, ETH itu masih harganya ya di kisaran 4 jutaan berapa gitu ya. Tapi setelah YFI muncul terus harganya naik tajam terus. Terus ada perkembangan dari DeFi yang lain. Itu membuat dari ETH ini naik terus. Dan yang menurut saya kenapa kok ETH sangat direkomendasikan, kita akan buka dulu ETH. Nah, ini salah satunya. Menurut dari grafik dari tahun ke tahun, ETH ini masih di bawah harga rata-rata berdasarkan kalau dilihat dari Bitcoin yang sekarang udah mau menembus yang tahun 2018. Nah, ETH ini belum nih. Jadi menurut saya ini akan sangat naiknya signifikan. Apalagi di bagian sini terdapat cekungan, dan ini akan membuat harga ini terus naik. Berdasarkan pengalaman, dia tetap akan naik ini harga kalau seperti ini chartnya. Didukung dari Sotatic juga dia mulai naik lagi karena terjadi penurunan, yaitu wajar untuk mencari penopang harga supaya bisa naik lagi. Nah, yang membuat ETH patut dilirik lagi yaitu di bulan Desember nanti ETH akan mengeluarkan versi terbaru, yaitu ETH versi 2. Kalau yang sekarang ini transaksinya ETH itu 15-45 transaksi per second, setelah naik menjadi ETH 2 itu transaksinya bisa menjadi lebih banyak gitu. Apalagi sekarang proyek-proyek koin di DeFi menggunakan ETH juga udah banyak. Sehingga menurut saya ETH ini pasti naik dan jarang turun kalau berdasarkan dari chart ini ya. Nah, mana nih yang cocok belinya pas harga berapa? Kalau menurut saya ETH mau beli di angka berapa juga nggak masalah kalau sekarang, karena dia masih di bottom, masih di bawah gitu. Karena menurut saya dia nggak mungkin balik ke antara 4 juta sampai 5 juta, itu nggak mungkin ya, kecuali dari BTC-nya sendiri bisa langsung drop tajam.
gitu. Jadi walaupun beli di angka sekarang gitu, walaupun nanti kalau ini bisa turun itu paling ya sekitar 6 juta pas. 6 juta pas ini bisa turun sampai di situ, tapi apa ya, peluangnya juga agak sedikit kecil gitu ya. Tapi menurut saya ini nanti ketika Desember bisa melonjak sampai ya iya 8-an, 8 9-an ya. Menurut saya di antara 8-an sampai 9 jutaan gitu. Ini saya nggak gambarkan grafiknya karena itu nanti akan menjadi cara menghitungkannya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, jadi itu adalah rekomendasi koin untuk saat ini yang patut dibeli ya. Ini juga targetnya bukan harian, tapi ini targetnya bulanan. Karena berdasarkan histori koin ini pasti naik. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau request untuk nge-review koin-koin yang lainnya, bisa juga nih di link komen di bawah. Silahkan komen aja dan jangan lupa like, subscribe,